Pemilihan pemain muda oleh Shin Tae-yong jadi sorotan negara tetangga dan dicap sebagai biang keroknya. Magis Piala AFF terancam hilang gegara Timnas Indonesia. Ya, keputusan Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia yang lebih memilih menurunkan mayoritas pemain muda untuk berlaga di Piala AFF 2024 menimbulkan pro kontra. Tak sedikit yang beranggapan cara yang dilakukan Shin Tae-yong sangat visioner khususnya untuk regenerasi Timnas Indonesia. Apalagi penyelenggaraan Piala AFF yang tidak masuk kalender FIFA Matchday membuat Shin Tae-yong tak punya banyak pilihan selain lebih memilih menurunkan pemain muda. Hal ini dikarenakan jika Shin Tae-yong memaksakan untuk memanggil para pemain terbaik khususnya yang berkarier di luar negeri alias abroad, maka akan terasa ribet. Di sisi lain, keputusan Shin Tae-yong tersebut juga menyisakan pandangan negatif dari beberapa pihak yang memandang sinis kekuatan Timnas Indonesia. Ditambah, Timnas Indonesia sendiri masih belum pernah merasakan manisnya mengangkat gelar juara Piala AFF dalam sejarah turnamen tersebut. Berkaca dari hal itu, Shin Tae-yong dinilai seharusnya bisa memanfaatkan momentum kebangkitan Timnas Indonesia saat ini dengan cara menurunkan kekuatan terbaik, guna membawa Garuda pecah telur di Piala AFF. Namun pada akhirnya, Shin Tae-yong tetap solid dengan pendiriannya, dengan memutuskan menurunkan kekuatan kedua Timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2024 ini. Salah seorang pengamat sepak bola dari negeri tetangga pun sampai risih untuk mengomentari keputusan Shin Tae-yong tersebut. Ialah Zakaria Rahim yang merupakan pundit Malaysia yang memandang adanya efek domino yang bisa ditimbulkan Shin Tae-yong karena lebih memilih menurunkan pemain muda di Piala AFF level senior. Menurut Zakaria Rahim, salah satu efek domino yang bakal ditimbulkan Shin Tae-yong yakni ancaman hilangnya prestasi Piala AFF pada edisi-edisi mendatang. Apa yang dikatakan Zakaria Rahim bukannya tanpa alasan, karena ia merasa Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam akan diikuti oleh negara atau pelatih lain nantinya. dan Filipina. Jika Dengan hal itu grup yang terjadi, cukup menantang, maka keberanian Piala Indonesia AFF akan menurunkan kehilangan pemain gairahnya U22 sebagai menjadi kompetisi sorotan terelit publik. antar negara Meski di demikian, kawasan Asia skuad Tenggara. muda Indonesia dinilai Piala memiliki AFF potensi dinilai besar hanya untuk akan memberikan memberikan kejutan, kejutan dan gairah terlebih setelah selayaknya tampil turnamen impresif SEA Games dalam yang beberapa mayoritas turnamen mengandalkan sebelumnya. pemain muda Di sisi saja. lain, Malaysia saya berada melihat di daftar daftar pemain bersama skuad Thailand, Indonesia, Singapura, mereka hanya Kamboja, menurunkan satu dan pemain Timor senior Leste. sedangkan Grup sisanya ini juga sebagian tak besar kalah berat, pemain U22. namun keberadaan pemain senior Sindir dianggap Zakaria memberikan Rahim dikutip keunggulan berita pengalaman harian. bagi Malaysia. Jadi bisa Keputusan diasumsikan kedua tim mereka ini tidak mencerminkan menurunkan skuad strategi yang terbaiknya sangat karena berbeda. banyak bermain di Indonesia level fokus Asia. pada masa depan dengan Tentu ini investasi akan pemain berdampak muda, pada tim sementara lain yang Malaysia menjadi lebih memilih penantang jalur seperti aman kami dengan Malaysia, mempertahankan kekuatan Thailand, pemain dan seniornya. Vietnam. Kini, Jika pertanyaannya semua adalah, tim mengambil siapa yang keputusan akan sama, menunjukkan hasil terbaik di pertandingan Piala Piala AFF AFF akan hilang 2024? karena Apakah kita sudah keberanian memiliki Indonesia Games berbuah untuk pemain manis, muda, atau justru kita kehati-hatian ingin Malaysia kejuaraan yang membawa Piala hasil? AFF ini Hanya bisa waktu yang membangkitkan akan semangat menjawab. para pemain, pelatih bahkan supporter, ungkapnya. Komentar bernada kontra yang disampaikan Zakaria Rahim kepada Timnas Indonesia tentu sah-sah saja. Namun jika ditelisik lebih dalam, skuad Timnas Indonesia yang dibawa Shin Tae-yong sebenarnya tidak bisa dipandang remeh juga. Meskipun didominasi para pemain muda yang usianya kisaran 20-22 tahun, ada beberapa pemain abroad yang juga dipanggil Shin Tae-yong untuk masuk skuad Garuda. Seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ronaldo Kuateh, Asnawi Mangkualam hingga Pratama Arhan. Dari liga lokal, pemain seperti Muhammad Farari atau Hoki Caraka yang sudah menembus Timnas Indonesia level senior juga menjadi bagian dari skuad Garuda. Berdasarkan hal itu, Shin Tae-yong sebenarnya tidak sembarangan dalam memanggil pemain yang ia inginkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ajang Piala AFF 2024 sendiri akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia bergabung dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, Laos di grup B Piala AFF 2024.